warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wiwi selaku dosen matematika ekonomi serta teman-teman yang kami banggakan. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Florencia Luciana selaku moderator disertai dengan rekan saya. Saya Marta Oktavianti Putri Gunci. Saya Latifah Rohaini. Saya Siti Merifa. Saya Danieli Pembederi. Dan kami akan memaparkan hasil presentasi kami tentang matematika ekonomi. Dan inilah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Merifa. Saya akan menjelaskan tentang penerapan barisan dan deret aritmatika. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian dari barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau bisa disebut dengan UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Suatu barisan dengan beda atau selisih antara dua suku berurutan selalu tetap atau konstan. Rumus barisan aritmatika UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 kali B. A sama dengan suku pertama, B adalah selisih antara U2 dikurang U1, N adalah banyaknya suku. Soal pertama, sebuah perusahaan memberikan bonus tahunan kepada karyawan pada tahun pertama. Bonus yang diberikan sebesar 2 juta dan setiap tahun berikutnya bonus bertambah sebesar 500.000. Dibandingkan tahun sebelumnya, berapa besar bonus yang diterima karyawan pada tahun ke-6? Jawabannya, diketahui A-nya 2 juta, B-nya 500.000. Yang ditanya adalah tahun ke-6. Jawabannya UN sama dengan A plus buka kurung N min 1 dikali B. U ke-6 sama dengan 2 juta ditambah buka kurung 6 kurang 1 tutup kurung dikali 500.000. 2 juta ditambah 5 dikali 500.000. 2 juta ditambah 2.500.000. Total besar bonus yang diterima karyawan pada tahun ke-6 adalah 4.500.000. Selanjutnya ada deret aritmatika. Pengertian dari deret aritmatika adalah yang biasa disebut dengan SN adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Rumus deret aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 buka kurung A plus UN atau SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali A plus buka kurung N kurang 1 kali B. SN adalah jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika. U1 sama dengan A atau biasa disebut suku pertama. B adalah selisih dari U2 dikurang U1. N banyaknya suku. Selanjutnya ada soal kedua, penerapan deret aritmatika. Sebuah perusahaan mencatat keuntungan bulanan yang membentuk deret aritmatika. Keuntungan pada bulan pertama adalah 6 juta dan terus meningkat sebesar 200.000 setiap bulannya. Hitunglah total keuntungan perusahaan selama 8 bulan pertama. Diketahui A-nya adalah 6 juta, B-nya 200.000. Ditanya total keuntungan sebuah perusahaan selama 8 bulan pertama. Selanjutnya penerapan barisan dan deret aritmatika. Masuk ke soal, sebuah perusahaan konveksi memulai produksinya dengan 200 untuk pakaian di bulan pertama. Karena permintaan yang terus meningkat, perusahaan tersebut memutuskan untuk menambahkan produksinya sebanyak 30 unit setiap bulan. A. Tentukan berapa banyak pakaian yang diproduksi pada bulan ke-10. B. Berapa total produksi pada 10 bulan pertama? Jawabannya diketahui A-nya 200, B-nya 30. Ditanya U10 dan S10. UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. U10 sama dengan 200 ditambah 10 kurang 1 dikali 30.
U10 sama dengan 200 ditambah 9 kali 30. U10 sama dengan 200 ditambah 270. U10 sama dengan 470 unit. Jadi pakaian yang diproduksi pada bulan ke-10 adalah 470 unit. Selanjutnya ada SN sama dengan N per 2 buka kurung 2 kali A ditambah buka kurung N-1 dikali B. S10 sama dengan 10 per 2 buka kurung 2 kali 200 ditambah 10 min 1 dikali 30. S10 sama dengan 5 buka kurung 400 ditambah 9 kali 30. S10 sama dengan 5 buka kurung 400 ditambah 270. S10 sama dengan 5 dikali 670. S10 sama dengan 3.350 unit. Jadi total produksi pada bulan ke-10 pertama adalah 3.350 unit. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman semuanya, di sini dengan Florencia Luciana. Kali ini saya akan melanjutkan materi dari barisan dan deret dalam matematika ekonomi. Sebelumnya, kita sudah mendengarkan materi dari barisan dan deret aritmatika oleh rekan saya sebelumnya yaitu Siti Umi Hanifah. Dan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang barisan dan deret geometri. Baik, untuk yang pertama, saya akan membahas tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah rangkaian bilangan yang terbentuk berdasarkan urutan tertentu, di mana rangkaian bilangan di antara dua suku yang berurutan tersebut memiliki rasio yang konstan. Jadi untuk barisan geometri ini, untuk menghitung suku berikutnya pada suatu barisan harus dikalikan dengan rasio yang konstan. Adapun dengan menghitung barisan geometri bisa dipakai rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk simbol UN adalah urutan suku N dalam suatu barisan. A itu adalah suku pertama dalam suatu barisan. Dan R adalah rasio yang konstan. Nah, di sini saya akan berikan satu contoh penerapan barisan geometri dalam ekonomi, yaitu contoh dalam perkembangan usahanya. Pertanyaannya itu, seorang pedagang mulai berjualan dengan 3.000 buah jambu pada bulan pertama. Setiap bulan jumlah buah yang dijual meningkat 30% dari bulan sebelumnya. Pertanyaannya, berapa jumlah buah yang terjual pada bulan keempat? Nah, cara menyelesaikannya itu bisa menggunakan rumus barisan geometri, yaitu rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Nah, kita menghitung rumus U4, yaitu U4 sama dengan A-nya yaitu 3.000 dikali R-nya itu 1,3 dipangkat N-nya itu yaitu 4 min 1. Jadi 4 min 1-nya itu 3 ya. Terus di bawahnya itu 3.000 dikali 1,3 pangkat 3. Nah, 1,3-nya dikalikan 3 kali ya. Jadi hasilnya itu 2,197. Jadi 3.000 dikali 2,197 sama dengan hasilnya yaitu 6.591. Nah, jawabannya itu jumlah buah yang terjual pada bulan keempat sebanyak 6.591 buah. Nah, inilah cara penyelesaian penerapan barisan geometri dalam ekonomi tentang perkembangan usaha. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan membahas deret geometri. Deret geometri ini adalah banyaknya suku atau bilangan yang terdapat pada barisan geometri. Jadi seperti pada deret aritmatika sebelumnya, kalau deret geometri ini juga menghitung total atau jumlah suku atau bilangan yang terdapat pada suatu barisan. Untuk menghitung deret geometri ini, di bawah ini ada terdapat dua macam rumus disesuaikan dengan rasio yang ingin kita hitung. Nah, jika rasionya lebih dari 1 atau dengan R, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, bisa menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N-1 dibagi R-1. Nah, jika dengan rasionya lebih dari 1 ya.
Nah, jika rasionya lebih kecil dari 1, yaitu dengan rasio setengah, seperempat, seperdelapan, 3/4, dan seterusnya, bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi 1 min pangkat R. Nah, jika dengan rasionya lebih kecil dari 1 ya. Nah, ini merupakan rumus deret geometri. Nah, di sini saya akan memberikan satu contoh soal penerapan deret geometri dalam ekonomi. Soalnya yaitu, Mili menabung 500.000 di awal tahun pertama. Setiap tahun jumlah tabungannya bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Pertanyaannya, berapa total tabungan yang sudah ia simpan setelah 5 tahun? Cara menyelesaikannya, kita harus tahu dulu simbol A berapa, R-nya berapa, SN-nya berapa. Nah, di kalimat pertamanya ini, Mili menabung 500.000 di awal tahun pertama. Berarti bisa disimbolkan A sama dengan 500.000 dikarenakan dia menabung 500.000 di awal tahun pertama. Terus kalimat selanjutnya, setiap tahun. Jumlah tabungannya itu bertambah 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Jadi bisa disimbolkan R atau rasio sama dengan 2 dikarenakan setiap tahunnya bertambah 2 kali lipat. Nah, ditanya total tabungan yang sudah ia simpan selama 5 tahun. Jadi bisa disimbolkan kita menghitung S5, yaitu jumlah total tabungan yang sudah Mili simpan setelah 5 tahun. Nah, cara menyelesaikannya yaitu menggunakan rumus deret geometri. Nah, di sini kita lihat rasionya itu 2. Berarti R-nya itu lebih dari 1. Jadi, kita menggunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Nah, di bawahnya itu yaitu kita menghitung rumus S5, yaitu 500, A-nya 500 dikali R-nya 2, N-nya dipangkat N-nya itu 5 min 1 dibagi 2 min 1. Lalu selanjutnya S5 sama dengan 500 dikali, nah 2 pangkat 5 ini sama dengan 32 min 1. Nah, yang di bawah di per 2 min 1-nya itu hasilnya 1 ya. Jadi ya udah nggak usah ditulis aja karena hasilnya sama, yaitu 1. Terus di bawahnya lagi 500.000 dikali 31. Jadi 32 dikurang 31. 32 dikurang 1 sama dengan 31. Langsung dikalikan dan sama dengan hasilnya 15.500.000. Jadi jawabannya total tabungan yang Mili simpan setelah 5 tahun yaitu sebesar 15.500.000 rupiah. Nah, itu cara menyelesaikan penerapan deret geometri dalam ekonomi. Baik, sekian video pembahasan materi barisan dan deret geometri yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Rohaini. Saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Pengertian fungsi linier adalah model matematika sederhana yang menggambarkan hubungan lurus dan proporsional antara dua variabel. Fungsi ini banyak digunakan untuk menghitung, memprediksi, dan menganalisis situasi dalam kehidupan nyata secara efisien. Selanjutnya, bagian A, fungsi linier. Fungsi linier adalah suatu fungsi matematika yang memiliki bentuk umum. Rumus fungsi linier adalah fx sama dengan ax tambah b, di mana fx atau y adalah nilai fungsi atau output, x adalah variabel bebas atau input, a adalah gradien atau kemiringan garis, b adalah titik potong dengan sumbu y atau konstanta. Selanjutnya, contoh soal fungsi linier. Pertanyaan, suatu fungsi linier didefinisikan oleh rumus fx sama dengan ax tambah b jika diketahui nilai fungsi f2 sama dengan 6 dan f4 sama dengan 20, tentukan a, bentuk umum fungsi fx, dan tentukan b, nilai dari f5. Jawaban, diketahui fx sama dengan ax tambah b, f2 sama dengan 6, persamaan garisnya yaitu 2a tambah b, dan f4-nya yaitu 20, persamaan garisnya yaitu 4a tambah b.
Penyelesaian jawaban yang A, yaitu persamaan ke-1 dikurang persamaan ke-2. Persamaan F2 dimasukin angkanya yaitu 6 sama dengan 2A tambah B dikurang persamaan F4 sama dengan yaitu 20 sama dengan 4A tambah B dikurang 6 dikurang 20 sama dengan min 14, 2A dikurang 4A sama dengan min 2A. A-nya sama dengan min 14 dibagi min 2A sama dengan 7. Kita substitusikan 6 sama dengan 2A tambah B. 6 sama dengan 2, masukin A-nya yaitu 7 tambah B. 6 sama dengan 2 kali 7 sama dengan 14 tambah B. 6 dikurang 14 sama dengan B. B sama dengan min 8. Jadi bentuk umum fungsi fx adalah fx sama dengan 7x min 8. Kita cari yang B, yaitu jawaban yang B, fx sama dengan, kita masukkan fx-nya yaitu 7x min 8. Fx-nya yaitu 5, kita masukkan x-nya 5, jadi f5 sama dengan 7 kali 5 min 8. F5 sama dengan 7 kali 5 sama dengan 35 dikurang 8. F5 nya yaitu jadi 27. Selanjutnya gradien. Gradien atau kemiringan adalah bilangan yang menunjukkan arah dan kecuraman garis tersebut. Gradien diberi notasi M. Arah dari garis bias saja meningkat, menurun horizontal atau vertikal. Rumus gradien yaitu gradien persamaan garis AX tambah B tambah C sama dengan 0 adalah M sama dengan min A per B yang diperoleh dengan cara AX tambah BY tambah C sama dengan 0. BY sama dengan min AX min C. Y sama dengan min A per BX min C per B. Selanjutnya ada persamaan garis melalui titik. Persamaan garis melalui titik adalah persamaan suatu garis lurus yang melewati satu titik tertentu di bidang koordinat. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Keterangannya yaitu X1 dan Y1 adalah koordinat titik yang dilalui garis, M adalah garis atau kemiringan garis, X dan Y adalah sembarang titik pada garis. Selanjutnya, soal persamaan garis melalui titik. Pertanyaannya yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan memiliki gradien M. Jawabannya yaitu diketahui M-nya sama dengan 4, X1 Y2, X1 Y1-nya sama dengan 2,3. Kita masukkan rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 3 sama dengan 4 X min 2. Y min 3 sama dengan 4X min 8. Y sama dengan 4X min 8 tambah 3. Y sama dengan 4X min 5. Jadi jawaban dari persamaan garis yang melalui titik 2,3 dan memiliki gradien 4 yaitu jawabannya 4x min 5. Selanjutnya ada persamaan garis melalui dua titik. Persamaan garis melalui dua titik adalah persamaan garis lurus yang ditentukan oleh dua titik berbeda di bidang koordinat. Rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Keterangannya yaitu X1 Y1 dan X2 Y2 sama dengan dua titik yang dilalui garis Y1 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 sama dengan gradien garis atau M. X dan Y adalah sembarang titik pada garis. Selanjutnya soal persamaan garis melalui dua titik.
Pertanyaannya yaitu tentukan persamaan garis yang melalui dua titik yaitu 1,4 dan 5,4. Jawabannya yaitu diketahui X1 Y1 sama dengan 1,4, X2 dan Y2 nya yaitu 5,4. Penyelesaiannya yaitu kita masukkan dulu rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y min 4 per min 4 sama dengan X min 1 per 5 min 1. Y min 4 per min 8 sama dengan X min 1 per 4. 4 buka kurung Y min 4 sama dengan min 8 buka kurung X min 1. 4Y min 16 dapat dari 4 kali min 4 sama dengan min 8 X tambah 8. 4Y sama dengan min 8X tambah 8 tambah 16. 4Y sama dengan min 8X tambah 24. Y sama dengan min 2X plus 6. Selanjutnya persamaan garis tegak lurus. Pengertiannya yaitu persamaan garis tegak lurus adalah persamaan dua garis lurus yang saling membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus satu sama lain di bidang koordinat. Rumusnya yaitu Y min Y1 sama dengan min 1 per M buka kurung X min X1. Keterangannya yaitu garis pertama memiliki gradien M1, garis kedua memiliki gradien M2. Garis tersebut tegak lurus jika M1 kali M2 sama dengan min 1. Selanjutnya soal persamaan garis tegak lurus. Pertanyaannya yaitu tentukan persamaan garis yang memiliki titik min 1,3 dan tegak lurus dengan garis Y sama dengan 1/2 X tambah 5. Jawabannya yaitu diketahui Y sama dengan 1/2 X tambah 5. X1 Y1 nya yaitu min 1,3. Masukkan rumusnya Y min Y1 sama dengan min 1 per M buka kurung X min X1. Y min 3 sama dengan min 1 per 1/2 buka kurung X min 1. Y min 3 sama dengan min 1 kali 2/1 buka kurung X tambah 1. Y min 3 sama dengan min 2 buka kurung X tambah 1. Y min 3 sama dengan min 2X min 2. Y sama dengan min 2X min 2 tambah 3. Y nya yaitu min 2X tambah 1. Jadi jawaban dari persamaan garis yang melalui titik min 1,3 dan tegak lurus dengan garis Y 1/2 X tambah 5 jawabannya yaitu min 2X plus 1. Sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Diana Dita Ramadhani. Kali ini aku akan membahas penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Yang pertama adalah fungsi permintaan atau demand. Seperti yang kita tahu, fungsi permintaan itu hukumnya ketika harga barangnya itu rendah, maka jumlah permintaannya itu akan naik. Sedangkan kalau misalnya harganya itu naik, jumlah permintaan akan turun. Kita bisa lihat kurvanya. Yang vertikal ini simbolnya P atau harga, ini harga barang atau jasa yang diminta. Sedangkan yang horizontal itu ada simbolnya Q atau jumlah barang atau jasa yang diminta. Kita bisa lihat garisnya itu miring ya, atau kemiringan kurva. Dan sifatnya itu negatif, di mana M-nya negatif itu maka garis kurvanya menurun. Dari atas dia akan menurun. Lanjut ke bentuk fungsi permintaan. Yang pertama adalah fungsi eksplisit. Itu dia bentuknya itu Q sama dengan FP. Ini bentuk formalnya yaitu Q demand sama dengan A dikurang B P demand.
Kalau bisa diaplikasikan angkanya itu Q sama dengan 100 dikurang 2P. Yang kedua adalah fungsi inverse, di mana itu dia bentuknya itu P, yaitu P demand sama dengan A dikurang Q demand dibagi B. Ini kalau dimasukin angkanya, jadi P sama dengan 100 dikurang Q dibagi 2. Yang terakhir itu fungsi implisit, yaitu ketika P sama Q nya itu sama-sama di sebelah kiri dan ditandai dengan sama dengan 0. Ini ya, A dikurang B, P demand dikurang Q demand sama dengan 0. Misalnya 100 dikurang 2P dikurang Q sama dengan 0. Lanjut ke bentuk rumusnya. Bentuk rumusnya itu P kurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Ini dia kalau misalnya di fungsi linear ya, sebelum ekonomi, belum penerapan dalam ekonomi, dia itu pakai rumus dari gradien persamaan garis melalui dua titik. Oke, lanjut. Dalam soalnya ini, ketika harga baju seharga 200.000, maka jumlah baju yang diminta konsumen adalah sebanyak 60. Saat harganya turun menjadi 160.000, baju yang diminta meningkat menjadi 80. Tentukan A. Fungsi permintaan secara eksplisit. B. Banyaknya baju yang dibeli jika harganya 140.000. C. Pada harga berapa baju tersebut dibeli sebanyak 100. Seperti yang kita tahu, ini kita diminta fungsi permintaan dalam bentuk eksplisit. Berarti kalau fungsi eksplisit bentuknya Q ya. Q sama dengan A dikurang B. Yang B ini yang dicari itu Q, karena yang udah diketahui harganya 140 atau P. Yang C itu kita mencari harga berapa bajunya, karena udah ketahuan Q nya sama dengan 100. Kita langsung bahas soal. Yang P1 itu 200.000, Q1 nya 60. Ini harga sebelum harganya turun. Ini setelah harganya turun ya, terlihat Q nya itu Q yang kedua itu meningkat 80. Jadi P1 200.000, Q1 60, P2 itu 160.000 dan juga Q2 sama dengan 80. Yang A itu kita langsung kerjakan, masukkan rumus. P kurang P1 dibagi P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 dibagi Q2 dikurang Q1. Langsung kita masukin ini persamaannya atau fungsinya itu. P dikurang 200.000 dibagi 160.000 dikurang 200.000 sama dengan Q dikurang 60 dibagi 80 dikurang 60. 160 dikurang 200.000 hasil 160.000 dikurang 120.000 hasil minus 4.000. 80 kurang 60 hasil 20. Setelah bentuknya seperti ini, kita akan kalikan silang ya. 20 dikali P kurang 200.000 minus 40.000 dikali Q kurang 60. Hasilnya seperti ini. Setelah bentuknya seperti ini, kita akan mengkalikan dalam bentuk pelangi. Jadi 20 dikali P hasil 20P, 20 dikali minus 200.000 hasil minus 4 juta, sedangkan minus 40.000 dikali Q hasil minus 40.000 Q, dan minus 40.000 dikali minus 60 hasil 2 juta 400. Karena ini sama-sama negatif dan dikali negatif dikali negatif hasilnya positif. Yang dicari Q-nya, maka minus 40.000 Q-nya itu kita pindah ruas ke kiri. Jadinya dia positif ya. Kalau pindah ruas negatif itu menjadi positif, sedangkan positif menjadi negatif. Jadi 40.000 Q sama dengan 20P dikurang 4 jutanya dipindahkan, hasilnya jadi minus 20 tambah ini bisa dipindah ruasin, jadi minus 20P ditambah 4 juta ditambah 2 juta 400. 4 juta tambah 2 juta 400 hasilnya 6 juta 400. 6 juta 400. Setelah seperti ini, kita akan bagikan kedua angka ini dengan 40. Jadi minus 20P dibagi 40.000, terus 6 juta 400 dibagi dengan 40.000. Caranya simpel dan mudah, cukup mencoret aja bagian nolnya ya. Di sini dia nolnya ada 1, berarti kita cukup coret 1, hasilnya minus 2P dibagi 4. Ya. Kalau 6 juta 400 itu dia nolnya lumayan banyak ya, ada 40.000 juga, jadi ini 03 coret,
terus sisa 1 dan coret lagi, jadi tersisa 640 dibagi 4, hasilnya 160. Ini bentuknya seperti ini. Kalau misal kita samakan dengan yang ini ya, kalau dibentuk seperti ini, dia jadinya ini tinggal dibagi jadi minus 0,0005 tambah 160 ya. Ini sama seperti fungsi eksplisit yang ini, cuman bedanya yang ada p-nya ini, maaf ini kurang p-nya ya. Ini minus 0,005p di ke depan, sedangkan yang a-nya ini 160 di belakang. Ini ada p ya, maaf. Oke, lanjut ke bagian B, yaitu mencari Q jika P-nya 140.000. Langsung masukkan, karena aku biasa pakai yang pertama, jadinya minus 2 dibagi 4.000. Ya, ini P-nya diubah jadi 140, jadi minus 2 dan 140.000 ditambah 160 dibagi 4.000. Cukup coret nolnya nih ya, tuh. Coret 03 nya jadi sisa 140, berarti minus 2 dibagi 4 hasil minus 0,5 dikali 140 jadi minus 70 ditambah 160 hasilnya 90. Untuk yang C, ini dia mencari P jika Q nya itu 100. Kita langsung masukkan Q nya menjadi 100 sama dengan minus 2P dibagi 4000 ditambah 160. 160 kita pindah ruaskan menjadi negatif ya, berarti 100 kurang 160 menjadi minus 60. Setelah bentuknya seperti ini, karena kita mencari P-nya ya, cukup P, berarti kita pindahkan ini 4000 ke bersama dengan 60, jadi yang awal dibagi menjadi perkalian. Minus 60 dikali 4000 hasil minus 240.000. Setelah itu dibagi dengan minus 2, ya hasilnya itu 120.000. Selanjutnya adalah fungsi penawaran atau supply, dimana bisa kita lihat kurvanya. Kalau tadi fungsi permintaan itu dia kurvanya menurun, ini naik ya, berarti M itu positif ya. Kalau M nya positif, maka garis kurvanya bakal naik. Bentuk fungsi penawaran, fungsi yang pertama itu adalah fungsi eksplisit, Q sama dengan FP atau QS sama dengan A ditambah B PS. Ini kalau kita masukkan angkanya, berarti Q sama dengan 100 ditambah 2P, berarti ini 2 PS itu hasil berubah jadi positif ya. Yang kedua adalah fungsi inverse, yaitu bentuknya dia P, jadi PS sama dengan QS dikurang A dibagi B. Bedanya dengan fungsi permintaan, kalau tadi fungsi permintaan itu kan dia QS nya itu negatif ya, kalau di penawaran QS nya itu menjadi positif. Oke. Yang ketiga, fungsi implisit, itu dia ditandai dengan sama dengan 0 dan P, Q nya itu ada di sebelah kiri. A tambah B PS dikurang QS sama dengan 0. Ini misalnya 100 ditambah 2P dikurang Q sama dengan 0. Lanjut ke rumus, sama seperti fungsi permintaan dan juga sama dengan rumus dari gradien persamaan garis melalui 2 titik. Kita menggunakan rumus yang sama ya. Lanjut ke soal penerapan fungsi linier dan ekonomi dalam bentuk fungsi penawaran. Ketika harga biji kopi per 1 kg sebesar 50.000, jumlah biji kopi yang ditawarkan produsen adalah sebanyak 30 unit. Saat harganya naik menjadi 70.000, biji kopi yang ditawarkan meningkat menjadi 50 unit. Ya. Berarti kalau misal dia harganya turun, berarti penawarannya dia bakal segini 30. Ya. Kalau misal harganya naik, berarti jumlahnya juga naik. Kalau berarti harganya turun terus jumlahnya turun, kalau harganya naik dia jumlahnya juga naik. Tentukan A fungsi penawaran secara eksplisit, B banyaknya biji kopi yang ditawarkan jika harganya 100.000, C pada harga berapa biji kopi tersebut ditawarkan sebanyak 80. Dicari dalam bentuk eksplisit, yang B itu mencari Q, C mencari harga atau P. Langsung bahas soalnya. Diketahui P1 sama dengan 50.000, Q1 sama dengan 30,
P2 sama dengan 70.000 dan juga Q2 sama dengan 50. Fungsi eksplisitnya itu Q sama dengan A tambah B P. Masukin fungsinya, lalu tinggal kita masukin aja, samain. P kurang 50.000 dibagi 70.000 dikurang 50.000 sama dengan Q dikurang 30 dibagi 50 dikurang 30. 70.000 dikurang 50.000 hasilnya 20.000. 50 dikurang 30 hasil 20. Kita kali silang, 20 dikali P dikurang 50.000 hasil seperti ini. 20.000 dikali Q dikurang 30 hasil seperti ini. Kita kali pelangi, 20 dikali P 20P, 20 dikali minus 50.000 hasil minus 1 juta. 20 dikali Q hasil 20.000 Q. 20.000 dikali minus 30 hasil minus 1.000. Kita mencari Q, maka kita pindah kuas 20.000 ini ke sebelah kiri. Jadinya minus 20.000 Q. Ini 20 P kurang 1 juta kita pindahin ke kanan. Jadinya seperti ini, minus 20.000 Q sama dengan minus 600.000 dikurang 20 P ditambah 1 juta. 1 juta dikurang 600.000 hasil 400.000. Kita bagi keduanya dengan 20.000. Jadi 400.000 dibagi 20 minus 20.000 plus minus 20 P dibagi minus 20.000. Kita coret nolnya. 03 coret, 01 coret. Jadinya 40 dibagi minus 2 jadinya minus 20. Yang 20 ini kita coret nolnya, jadi sisa minus 2P dibagi minus 2.000. Kalau kita jadikan fungsi eksplisit, dia bakal seperti ini ya. Q sama dengan minus 20 ditambah 0,01P. 0,0 P-nya itu hasilnya dia positif ya. Lanjut ke yang B, mencari Q jika P 100.000. Langsung masukin minus 20 dikurang 2 dibagi minus 2.000 dikali 100.000. Kita langsung coret aja, di coret nolnya, jadi sisa minus 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya, karena minus dibagi minus hasil positif. Langsung dikali 1 dikali 100 minus 20 ditambah 100 hasil 80. C itu kalau misalnya bentuk soal seperti ini kita udah ketahuan ya. Kalau misalnya harganya 100.000 maka unitnya itu 80. Yang C juga ditanya kalau misalnya 80 unit berapa harga biji kopi. Itu udah sama, hasilnya dia 100.000. Cuman kalau untuk pembuktian seperti ini, masukkan Q-nya menjadi 80 ya, minus 20 dipindah ruas jadi 80 tambah 20 hasil 100. 100 dikali minus 2.000 ini pindahkan ya, jadinya dia minus 200.000. Minus 200.000 dibagi minus 2 hasil 100.000. Lanjut ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini digabung antara fungsi permintaan dengan fungsi penawaran untuk mencari keseimbangan pasarnya ya. Ini garis kurva dari permintaan, yang ini yang ke atas ini dia dari supply atau penawaran. Equilibrium adalah kondisi yang terjadi ketika angka penawaran dan angka permintaan setara. Terjadi keseimbangan ya, titik keseimbangan di sini ya, dia itu simbolnya dia ya. Ini bentuk rumusnya atau formulanya yaitu QS sama dengan QS sama dengan QD. PE sama dengan PS sama dengan PD. Lanjut ke soal. Diketahui fungsi permintaan untuk sepatu di pasar lokal adalah PD sama dengan 200.000 dikurang 300 Q. Dan fungsi penawarannya adalah PS 180.000 ditambah 200 Q. Tentukan titik keseimbangan pasarnya. Langsung kita bahas dalam bentuk jawabannya. Jadi diketahui PD sama dengan 200.000 dikurang 300 Q, PS sama dengan 180.000 ditambah 200 Q. Kita cari dalam bentuk seperti ini, PD sama dengan PS. Sudah dimasukkan 200.000 dikurang 300 Q sama dengan 180 tambah 200 Q. Kita pindah ruaskan minus 300 Q ke kanan. Sebenarnya bisa 200 Q itu dipindah ruas ke kiri, tapi supaya lebih mudah dan juga
Q ini positif, jadinya kita pindah ruas ke kanan. Berarti 180 kita pindah ke kiri, 200.000 dikurang 180 jadinya 20.000, 200Q tambah 300Q hasil 500Q. 20.000 dibagi 500Q hasilnya itu 40 ya. Lebih gampang ini tinggal dicoret aja nih. 2 nya jadi 40. Untuk mencari harga keseimbangan kita pakai salah satu fungsi. Kita bisa pakai PD atau PS, tapi kita pakai PD dulu. Jadi 200.000 dikurang 300 masukin 40, minus 300 dikali 40 hasil minus 12.000, minus 12.000 ditambah 200.000 atau 200.000 ditambah minus 12.000 hasil 180 akan itu. Jadi QE nya 40, PE nya 180.000. Titik keseimbangan. Lanjut ke pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Ini sudah masuk ke pajak, berarti bisa dilihat kurvanya ya. Ini harga sebelum adanya pajak, ini harga sudah ditambah pajak ya. Dia bergeser ke atas dan sejajar dengan kurva yang sebelum pajak. Jika pemerintah mengenakan pajak sebesar T, ini simbolnya pajak atau tax per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka 1. Fungsi penawaran akan berubah. Sebelum pajak itu P sama dengan FQ atau Q sama dengan FP. Setelah pajak P sama dengan FQ ditambah T atau Q sama dengan FP dikurang T. Titik keseimbangan pasar akan berubah. Sebelum pajak itu S1, Q1, P1. Setelah pajak E2, Q2, P2. Jika kurva penawaran QS bergeser ke atas dan sejajar dengan QS1 atau yang sebelumnya. Lanjut ke dalam bentuk rumus, ini pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Itu TK sama dengan P2 kurang P1. P2 itu harga sesudah, P1 itu harga sebelum pajak. Pajak per unit yang ditanggung oleh produsen itu TP sama dengan T dikurang TK. Ini keterangannya. Lalu total pajak per unit, yaitu T, itu T sama dengan TK ditambah TP. Yang keempat adalah total pajak yang ditanggung oleh konsumen. Itu keseluruhan pajak yang bakal ditanggung. Jadi T kapital, TK sama dengan Q2 dikali TK kecil. 5. Total pajak yang ditanggung oleh produsen itu TP besar sama dengan Q2 dikali TP. Yang keenam ada total pajak yang diterima pemerintah, yaitu T sama dengan Q2 dikali T. T kecil ya. Lanjut ke dalam bentuk soal. Sebuah perusahaan memproduksi beras premium untuk dijual ke pasar modern. Diketahui fungsi permintaan untuk beras premium tersebut adalah PD 280.000 dikurang 1.200 QD dan fungsi penawarannya 150.000 ditambah 800 QS. Pemerintah kemudian menetapkan kebijakan pajak sebesar 25.000 per unit. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. C itu total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. Yang terakhir total pajak yang diterima pemerintah. Langsung ke pembahasan soal. Karena yang diminta itu harga sebelum dan juga sesudah pajak, harga keseimbangannya dan juga jumlahnya. Kita masukin sebelum pajak. PD sama dengan PS seperti ini. 280.000 dikurang 1.200 Q sama dengan 150.000 ditambah 800 Q. Hingga ruas ke sini supaya hasil positif, dua-duanya positif. 150.000 diubah ya, jadi minus. Jadi 280.000 dikurang 150.000 hasil 130.000, 800 ditambah 1.200 hasil 2.000. 130.000 dibagi 2.000 hasilnya itu 65. Cara mudahnya cukup coret aja. Jadi 130 dibagi 2 hasil 65. Untuk mencari P1, PS1 kita pakai PS ya. Mana lebih kecil angkanya jadi lebih mudah. 150 tambah 800 dikali 65. 800 kali 65 hasil 502.000 ditambah 150 hasil 202.000. Yang sesudah pajak dia bentuknya seperti ini ya. PD sama dengan PS ditambah T tambah pajak.
Langsung kita masukin 280 dikurang 1200 Q sama dengan 150.000 ditambah 800 Q, 800 Q ditambah 25.000. Pindah luas 150 sama 25 nya, 1200 juga pindah, jadi 280.000 dikurang 150.000 dikurang 25.000 hasil 105.000. 800 Q tambah 1200 Q hasilnya 2.000 Q. 1.500 dibagi 2.000 hasilnya itu cukup dicoret ya, hasilnya 52,5. Oke. Untuk mencari P2 menggunakan PS sama kayak sebelum pajak, yaitu 150 ditambah 800 dikali 52,5 ditambah 25. 800 dikali 52,5 hasil 42.000, 150 tambah 25 itu 25.000 plus 175.000 ditambah 42.000 hasil 217. Lanjut untuk B, pajak per unit yang ditanggung konsumen. Rumusnya itu TK sama dengan P2 dikurang P1, kita langsung masukkan P2 dan P1, jadi TK sama dengan 217.000 dikurang 202.000 hasilnya 15.000. Lanjut pajak per unit yang bakal ditanggung produsen. TP sama dengan T dikurang TK, tadi T nya itu 25.000 dikurang 15.000 hasilnya 10.000. Oke. Lanjut untuk C, total pajak yang ditanggung konsumen. Berarti TK besar sama dengan Q2 dikali TK kecil, itu masuk 52,5 dikali 15.000 hasil 787.500. Total pajak yang ditanggung produsen itu TP besar sama dengan Q2 dikali TP kecil, jadi 52,5 dikali 10.000 hasil 525.000. Terakhir yang D, total pajak yang diterima pemerintah. Rumusnya itu T sama dengan Q2 dikali T. Langsung masukin 52,5 dikali 25.000 hasil 1.312.500. Oke. Di sini kita lanjut ke soal berikutnya atau materi berikutnya, itu subsidi. Ini kurvanya. Perbedaan dengan pajak, kalau tadi dia itu kalau sudah pajak dia akan bergeser ke atas, sedangkan kalau sesudah subsidi dia itu bergeser ke bawah. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar S, nah simbolnya subsidi itu S per unit terhadap suatu barang atau jasa, maka yang pertama itu adalah fungsi penawaran akan berubah. Sebelum subsidi, P sama dengan FQ sama atau Q sama dengan FP. Setelah subsidi, itu P sama dengan FQ dikurang S atau Q sama dengan FP ditambah S. Titik keseimbangan pasar akan berubah. Sebelum subsidi itu S1 Q1, P1, setelah subsidi E2 Q2, P2. Kurva penawaran QS sesudah subsidi bergeser ke bawah dan sejajar dengan QS atau tanpa subsidi. Lanjut ke bentuk rumus, yaitu subsidi per unit yang diterima konsumen, yaitu SK sama dengan P1 kurang P2. Yang kedua itu subsidi per unit yang diterima produsen, yaitu SP sama dengan S dikurang SK. Yang ketiga total subsidi per unit, yaitu S sama dengan SK tambah SP. Yang keempat itu total subsidi yang diterima konsumen, yaitu SK besar sama dengan Q2 dikali SK kecil. Yang kelima itu total subsidi yang diterima oleh produsen, yaitu SP besar sama dengan Q2 dikali SP kecil. Yang terakhir itu total subsidi yang diberikan pemerintah, yaitu S besar sama dengan Q2 dikali S kecil. Lanjut ke dalam bentuk soal, sebuah UMKM produksi tekstil premium untuk dijual ke supermarket. Diketahui fungsi permintaan untuk tekstil tersebut adalah PD sama dengan 240.000 dikurang 800 QD, dan fungsi penawarannya itu 120.000 ditambah 400 QS. Pemerintah memberikan subsidi sebesar 20.000 per unit kepada produsen. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi, subsidi per unit yang diterima konsumen produsen, total subsidi yang diterima konsumen dan juga produsen, dan yang terakhir total subsidi yang diberikan pemerintah. Kita masuk ke dalam bentuk jawabannya, ya.
Sebelum subsidi, PD sama dengan PS. 240.000 dikurang 800Q sama dengan 120.000 ditambah 400Q. Kita pindah kuas minus 800Q ke kanan, 120 pindah ke kiri, jadi 240 dikurang 120.000 itu 120.000, 400Q ditambah 800Q 1.200. Kita bagi 120.000 dibagi 1.200, cukup coret nolnya, sisa 1.200 dibagi 12 jadinya 100. Untuk mencari P1 maka kita pakai PS karena angkanya lebih kecil. Kita masukkan 120 tambah 400 dikali 100, jadinya itu 40.000 ditambah 120 hasilnya 160.000. Yang sesudah subsidi itu bentuknya PD sama dengan PS dikurang S. 240.000 dikurang 800Q sama dengan 120.000 ditambah 400Q dikurang 20.000. Pindah ruas minus 800Q ke kanan, 120 sama minus 20.000 nya pindah ke kiri, jadinya 240 dikurang 120 tambah 20.000. 240.000 dikurang 120.000 tambah 20.000 hasil 140.000. 400Q tambah 800Q hasilnya 1.200. Kita bagi 140.000 dibagi 1.200, coret 02, sisa 1.400 dibagi 12, hasilnya 116,67. Mencari P2 itu dengan PS itu 120 tambah 400 dikali 116,67 dikurang 20.000. 400 dikali 116,67 hasil 46.668 dikurang 20.000 dan ditambah 120.000 hasilnya 146.667. Yang B, subsidi per unit yang diterima konsumen yaitu SK sama dengan P1 dikurang P2. Masukkan 160 dikurang 146.667 jadinya 13.333. Subsidi per unit yang diterima produsen itu SP sama dengan S dikurang SK, SP sama dengan 20.000 dikurang 13.333 jadinya 6.667. Yang C, total subsidi yang diterima konsumen itu SK besar sama dengan Q2 dikali SK kecil. Kita masukkan sama dengan 116 dikali 67 dikali 116,67 dikali 13.333 hasilnya 1.555.561,11. Total subsidi yang diterima produsen itu SP besar dikali sama dengan Q2 dikali SP kecil. 116,67 dikali 6.667 hasilnya 777.838,89. Yang terakhir itu D. Total subsidi yang diberikan pemerintah yaitu S besar sama dengan Q2 dikali S. Kita masukkan 116,67 dikali 20.000 hasilnya 2.333.400. Sekian dari pembahasan untuk penerapan fungsi linear dalam ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas fungsi non-linear. Dadah. Perkenalkan, nama saya Marta Oktavianti Putri Gurki. Di sini saya akan memaparkan materi tentang fungsi nonlinear, di mana fungsi nonlinear adalah hubungan sistematis antara satu variabel dengan variabel lainnya yang sifatnya nonlinear atau tidak membentuk garis lurus. Di dalam fungsi nonlinear terdapat pula fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yaitu fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Untuk rumusnya, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, yang dimana Y sama dengan variabel terkait, X sama dengan variabel bebas, A, B sama dengan koefisien, dengan A tidak sama dengan 0, dan C sama dengan konstanta. Untuk parabola terbuka ke atas, maka hasilnya positif dan A lebih dari 0. Dan untuk parabola terbuka ke bawah, maka hasilnya negatif dan A kurang dari 0. Untuk mencari titik potong sumbu X yaitu Y sama dengan 0. Dan untuk mencari titik potong sumbu Y, X sama dengan 0. Untuk mencari titik puncak terdapat rumus yaitu min B per 2A, min D per 4A.
yang dimana D-nya didapat dari B kuadrat min 4 kali A kali C. Untuk contoh soal fungsi kuadrat yaitu jika Y sama dengan X kuadrat min 2X min 24, maka tentukan A titik potong sumbu X, B titik potong sumbu Y, C titik puncak, dan D buat grafiknya. Sudah diketahui Y sama dengan X kuadrat min 2X min 24. Untuk itu kita mencari titik potong sumbu X-nya terlebih dahulu, di mana Y sama dengan 0. Kita masukkan 0 sama dengan X kuadrat min 2X min 24, di mana kita harus mencari hasil yang berapa tambah berapa atau berapa kurang berapa, penjumlahan atau maupun pengurangan yang hasilnya minus 2, dan perkalian yang hasilnya min 24. Kita cari X plus 4 dan X min 6, di mana X plus 4 dikurang 6 hasilnya minus 2, dan plus 4 dikali minus 6 hasilnya minus 24, dan X nya sama dengan min 4 dan X 2 nya sama dengan 6. Jadi X 1 nya min 4,0 dan garis untuk X 2 nya 6,0. Untuk titik potong sumbu Y nya mencarinya X sama dengan 0, jadi kita masukkan Y sama dengan 0 kuadrat min 2 kali 0 min 24, dan Y nya sama dengan min 24. Jadi Y untuk titik potong sumbu Y adalah 0, min 24. Untuk titik puncaknya kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu min B per 2A, min D per 4A. Lalu kita masukkan min, min 2 per 2 kali 1, min kali min 2 kuadrat min 4 kali 1 kali min 24 per 4. Dan hasilnya min kali min 2 per 2, min 4 min 96 per 4, dimana kita sudah jumlahkan hasilnya 2 per 2, min 100 per 4. Jadi hasil akhirnya sama dengan 1, min 25. Untuk grafiknya dia terbuka ke atas. Untuk grafiknya dia parabola terbuka ke atas. Selanjutnya kita akan membahas penerapan fungsi nonlinear. Ada fungsi total penerimaan. Penerimaan total dari suatu perusahaan atau produsen adalah hasil kali antara harga per unit produk dengan jumlah produk yang dijual. Untuk rumus fungsi total penerimaan, TR sama dengan P kali Q, yang dimana TR sama dengan penerimaan total, Q sama dengan jumlah produk yang dijual, dan P harga produk per unitnya. Contoh soal untuk fungsi total penerimaan. Diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah P sama dengan 200 min 5Q. A. Tentukan fungsi dan kurva penerimaan totalnya. B. Berapa KTR jika banyaknya barang yang diminta konsumen sebesar 7 unit. Jawabannya sudah diketahui P sama dengan 200 min 5Q. Jadi kita masukkan rumusnya, TR sama dengan P kali Q. Dan TR-nya kita masukin dulu, Q di depan untuk kita kalikan pelangi. Jadi Q dalam kurung Q buka kurung 200 min 5Q tutup kurung. Titik potong sumbu X-nya sama dengan Q, Y sama dengan TR sama dengan 0. 0 sama dengan 200Q min 5Q kuadrat. Dari mana 200Q min 5Q kuadrat? Jadi setelah kita kalikan pelangi tadi, kita kalikan Q kali 200, hasilnya 200Q, dan Q kali min 5Q, hasilnya min 5Q kuadrat. 0 sama dengan 40 dikurang Q sama dengan 0.
Jadi Q1-nya sama dengan 0, Q2-nya sama dengan 40. Jadi Q1-nya hasilnya 0,0 dan Q2-nya hasilnya 40,0. Untuk Q12-nya sama dengan rumusnya Q12 sama dengan min B plus minus B akar B kuadrat min 4A kali C per 2A. Titik puncaknya min B per 2A, min B kuadrat min 4 kali A kali C per 4A. Maka kita masukin min 100 per 2 kali min 5, 100, min 100 kuadrat min 4 kali min 5 kali 0 per 4 kali min 5, dimana hasilnya min 100 per min 10, min 1000 per min 20. Jadi hasilnya 10,500. Min 100 bagi min 10 sama dengan 10. Dan min 1000 dibagi min 20 sama dengan 500. Jadi untuk grafiknya parabola terbuka ke bawah. Nah, untuk B-nya, untuk mencari TR-nya sama dengan 200Q min 5Q kuadrat. 200 dikali 7 min 5 kali 7 kuadrat sama dengan min 400 dikurang 245, TR-nya sama dengan 1155. Selanjutnya fungsi keuntungan. Fungsi keuntungan adalah selisih antara penerimaan total dan biaya total. Rumus fungsi keuntungan itu TR sama dengan P kali Q dan P sama dengan TR min TC. Untuk TR adalah penerimaan total dan TC adalah biaya total. Untuk soal fungsi keuntungan, diketahui fungsi permintaan dan fungsi total biaya PD sama dengan 50 min 0,5Q, TC sama dengan 0,5Q kuadrat plus 18Q plus 315. Tentukan fungsi penerimaan total dan fungsi keuntungan. Kita cari TR sama dengan P kali Q. TR-nya bisa juga TR sama dengan Q kali P. Jadi TR sama dengan Q buka kurung 50 min 0,5Q tutup kurung. Jadi hasilnya adalah 50Q min 0,5Q kuadrat. Dan TC-nya 0,5Q kuadrat plus 18Q plus 315. Jadi untuk rumusnya tadi TR, rumusnya P sama dengan TR min TC. Jadi kita masukkan TR-nya 50Q min 0,5Q kuadrat dikurang TC yaitu 0,5Q kuadrat plus 18Q plus 315. Jadi hasilnya sama dengan min 10Q kuadrat min 32Q min 315. Selanjutnya ada fungsi keseimbangan. Kondisi di mana jumlah barang yang diminta di pasar sama dengan jumlah barang yang ditawarkan dan atau harga barang yang diminta sama dengan harga yang ditawarkan. Rumus dari fungsi keseimbangan yaitu PD sama dengan PS. Untuk PD adalah fungsi permintaan, PS sama dengan fungsi penawaran, E sama dengan titik keseimbangan, PE sama dengan harga keseimbangan, dan QE sama dengan jumlah keseimbangan. Untuk contoh soal dari fungsi keuntungan adalah diketahui fungsi permintaan buah anggur adalah PD sama dengan 24 min 3Q kuadrat dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 16. Tentukan harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Sudah diketahui bahwa PD-nya sama dengan 24 min 3Q kuadrat dan PS-nya sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 16. Lalu kemudian kita masukkan ke dalam rumus P yang dimana rumusnya PD sama dengan PS.
Kita masukkan 24 min 3Q kuadrat sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 16. Lalu 0 sama dengan Q kuadrat plus 4Q plus 16 min 24 min 3Q kuadrat. Kita pindah, luaskan. Lalu 0 sama dengan 4Q kuadrat plus 4Q min 8. Q-nya sama dengan, kita cari dulu menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4 kali A kali C per 2A sama dengan min 4 plus akar 4 kuadrat min 4 kali 4 min 8 kali min 8 per 2 kali 4. Lalu sama dengan min 4 plus minus akar 16 tambah 128 per 8 sama dengan min 4 plus minus akar 144 per 8. Jadi Q sama dengan min 4 tambah 12 per 8. Kenapa 12? Karena akar dari 144. Jadi Q sama dengan min 4 plus 12 per 8 sama dengan min 4 plus 12 sama dengan 8 per 8, jadinya sama dengan 1. Lalu untuk harga keseimbangannya kita masukin PE sama dengan 24 min 3Q kuadrat sama dengan 24 min 3 kali 1 kuadrat sama dengan 24 dikurang 3 sama dengan 21. Jadi jumlah keseimbangannya sama dengan 1 dan harga keseimbangannya sama dengan 21. Sekian pemaparan materi tentang fungsi nonlinear dari saya. Sekian dari video pemaparan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.